Selamat malam pemirsa. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit mengenai masalah penyakit ya. Jadi ini kebetulan di kandang saya itu dari tadi pagi ada kematian tiga di satu vlog di satu kota ini. Jadi bagi kalian yang belum tahu, mungkin kematian agak banyak itu bisa jadi kalian menduga itu adalah AI, padahal itu bukan. Misalnya kayak gini ya. Nah ini coba dilihat ya. Ini yang namanya prolaps ya, prolapsus uteri. Ini bukan AI. Ini sengaja tidak saya buang. Ini kebetulan saya bisa membuat videonya malam ya. Jadi tadi pagi saya tinggal pergi. Ini mumpung belum busuk ya. Jadi ini saya buat video untuk kalian. Ini cepat busuk ini, prolaps. Jadi jangan khawatir kalau ada kematian banyak, dilihat dulu matinya kenapa, bangkainya ini prolaps ya. Jadi penyebabnya gini teman-teman, tidak terjadinya keseimbangan antara kedewasaan kelamin dan kematangan kelamin dan kematangan tubuh ya, ketika dia mau bertelur. Jadi akibatnya seperti ini. Jadi tubuh itu belum siap untuk bertelur, tetapi sudah waktunya bertelur, tapi tubuh belum siap untuk bertelur ya. Ini jadinya prolaps. Ini akibat dari efek dari periode brooding atau periode pembesaran yang tidak sempurna. Jadi saya sudah menduga nanti akan banyak terjadinya prolaps karena waktu saya memelihara DOQ, kebetulan waktu itu saya uangnya masih mepet ya, masih untuk kebutuhan yang lain. Jadi belum waktunya diganti pakan, harusnya masih menggunakan pakan pembesaran. Saya gunakan pakan petelur seperti ini ya. Ini kan pakan petelur ya, pakan fase layar. Jadi waktu umur berapa waktu itu ya, waktu umur sekitar 14 hari ya, 14 hari langsung saya gunakan pakan pembesaran, karena terus terang saja uang saya mepet waktu itu karena ada kebutuhan yang lain. Nah saya menduga pasti akan ada kasus seperti ini. Jadi untuk kalian yang sudah siap memelihara puyuh, harus siap dengan segala resikonya. Kalau kalian masih memelihara di fase brooding, fase pembesaran, pemeliharaan DOQ, ya harus siap dengan pakan yang nominalnya lebih mahal dibandingkan pakan petelur, karena pakan pembesaran itu memang lebih mahal harganya. Kalau tidak siap dengan pakan petelur, kalau tidak siap dengan pakan pembesaran, nah nanti akibatnya seperti ini. Ini rugi ya teman-teman ya, karena harusnya produksinya bagus mati ya. Itulah resikonya, tapi ya nggak apa-apa sih, saya sudah tahu resikonya, dan ini untuk bahan pelajaran untuk kita semua. Jadi teman-teman biar tahu ya, fase pembesaran itu sangatlah penting. 80% keberhasilan dalam pemeliharaan puyuh ditentukan pada saat pembesaran atau pada saat periode brooding, periode di mana DOQ dibesarkan. Itu kalau kalian sudah pandai, sudah bisa dalam pemeliharaan fase brooding atau fase pembesaran DOQ sampai layar, itu 80% menentukan keberhasilan kalian dalam pemeliharaan puyuh secara keseluruhan. Jadi ini adalah prolapsus uteri. Kalau di unggas ayam atau puyuh itu keluarnya saluran oviduct. Oviduct itu
saluran produksi telur ya. Jadi ada dua faktor yang biasanya menyebabkan prolaps, yaitu kurangnya nutrisi pada indukan atau kegemukan pada indukan. Kemudian penyebab lain yaitu pada masa pembesaran atau masa growing itu tidak tercukupinya nutrisi untuk pertumbuhan. Jadi kita bisa mengidentifikasi pada ternak kita itu penyebabnya apa. Kalau misalnya pada masa fase awal bertelur terjadi prolaps, itu indikasinya bahwa pada masa pembesaran kita terdapat kesalahan atau tidak tercukupinya nutrisi pada masa pembesaran awal. Tetapi kalau terjadinya prolaps itu sudah fase pertengahan bertelur atau umurnya sudah agak tua, itu berarti indikasinya tidak seimbangnya nutrisi pakan atau tidak tercukupinya nutrisi pakan. Itu bisa dievaluasi di kemudian hari. Dan prolaps pada puyuh itu tidak bisa disembuhkan ya teman-teman ya. Itu menurut pengalaman saya, jadi seringnya mati. Maka dari itu kalian harus teliti dalam pemeliharaan puyuh kalian. Oke, mungkin cukup sekian video singkat dari saya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Salam dari Jalan Ternak. Assalamualaikum.